Kemudian apalagi yang bisa mengeluarkan kelenjar pituitary ya? Ya, ini kita belajar dulu. Dari otak ke badan ada namanya nervous system, sistem saraf, ya, yang jalan di tulang belakang, nanti dari tulang belakang jalan ke seluruh tubuh, ya. Sistem saraf ini secara gampang dia kerjanya kita analogikan dengan kabel listrik, kabel listrik. Apa yang diucapkan jalan, apa yang dilihat jalan. Apa yang didengar jalan, apa yang dihidu jalan, ya jalan. Maka mengapa dalam Islam kita diminta setiap melakukan hal-hal kebaikan, diminta untuk melafazkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalimat ini akan jalan di sistem saraf kita. Yang pertama sekali dia akan datangi kelenjar pituitary kalimat ini. Karena pituitary ini adalah tempatnya hormon kasih sayang, hormon bahagia. Maka lafaz basmalah Bismillahirrahmanirrahim itu mengeluarkan hormon kasih sayang, Masya Allah. Nanti jalan lewat pembuluh darah, pelan-pelan memang responnya tidak langsung cepat. Karena kalau cepat nanti kita menjadi terlalu euforia, pelan-pelan jalan. Tapi kalau kalimat yang jalan di badan, di sistem saraf cepat. 240 km per jam naik ke atas. Kelenjar pituitary distimulasi hormon kasih sayang bahagia, ya, masuk, nanti masuk jantung, jantung memompa ke seluruh tubuh. Masya Allah, ya, itu salah satu hikmah mengapa kita disuruh melafazkan basmalah setiap melakukan apapun kebaikan, Masya Allah. Kalimat-kalimat thayyibah lainnya, kalimat-kalimat zikrullah lainnya, apa juga seperti itu, Bu Aisyah? Iya, itu juga sudah diteliti ya. Salah satu penelitiannya di Surabaya, Fakultas Kedokteran Universitas, kan, Bapak Agus Mustafa, ya, itu diteliti. Terus kalau pakai bahasa kita, bahasa ibu, bahasa Indonesia, atau bahasa Jawa, bahasa Sunda, atau bahasa Bugis dan sebagainya, ya silakan. Karena apa yang diucapkan jalan. Maka supaya kita keluar lagi hormon bahagia, hormon kasih sayang, maka kita harus meluruskan niat kita lagi. Lafazkan niatan-niatan itu. Ya, karena innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal, aktivitas, ya, perilaku kita ini didahului oleh niat, dan niat itu kan kalimat. Baik secara zahir maupun sir dilafazkan, dia jalan di sistem saraf ini. Ya. Maka sering-sering kita lafazkan juga, ucapkan ya. Ya Allah, saya semakin mencintai suamiku, sebut namanya suaminya, ya, dan anak-anakku karena Allah, karena Engkau ya Allah. Ya. Nah ini jalan nih kalimat ini. Oh itu nanti hormon bahagia keluar dari pituitary masuk ke dalam jantung kita, ya. Apakah ini disampaikan kepada orangnya? Ya, kalau disampaikan bagus, tapi kalau tidak pun kita lapaskan sendiri. Bahkan kadang-kadang misalnya ya seorang istri lagi di tempat tidur, lihat suaminya sudah tertidur, kemudian wajah suaminya dia lihat, ya, kemudian dia lafazkan secara sir dalam hati, ya Allah, inilah suamiku ya Allah, ya, yang Engkau jodohkan padaku ya Allah. Semakin usia kami ya Allah, kami semakin mencintai. Oh itu kalimat ini jalan, ibu deg-degannya minta ampun Bu, walaupun cuma lihat wajah suami, ya Allah, ya. Atau kita malah berdoa, ya Allah curahkan kasih sayangmu kepada diriku, sebut namanya ibu. Saya sering tuh Pak, ya, bahkan sebenarnya hampir tiap malam ya, semakin umur nih, semakin belajar ini, ya, setiap malam, setiap wajah suami saya lihat, ya Allah curahkan kasih sayangmu kepada diriku. Saya sebut nama saya Pak, yang lengkap, Aisyah Taimuria, ya, binti Dahlan bin Husain. Oh, saya sampai nama kakek saya. Dengan suamiku, Priyanto bin Sismadi bin Parto Dimulyo. Wow, sampai nama kakek Bapak Ibu kita sebut, ya. Karena suami saya namanya cuma pendek, Priyanto. Kalau nggak disebut nama bapak dan kakeknya, khawatir saya jatuh cinta kepada semua yang namanya Priyanto. Itulah dalam Islam harus disebut nama ayah dan nama kakek, binnya disebut. Ya.
Itu Allahu Akbar. Beberapa menit kemudian, ini kan jalannya cepat nih kalau yang omongan. Itu tuh deg-degan kolbu saya, itu deg-degan saya punya jantung, ya Allah. Ya. Yang tadinya males mijet, jadi seneng mijet langsung. Saya lihat suami saya pukul-pukul tangannya, dia pegel, langsung otomatis tangan saya memijatnya, gitu. Atau paling tidak mengusapnya, Allahu Akbar. Atau kalau kita pada saat mau menyiapkan kopi kah, teh kah, makanan, sebelum menyiapkan, setelah kita baca basmalah, kita lafazkan sebuah afirmasi penegasan, ya Allah, ya saya buatkan kopi ini untuk suamiku, ya Allah. Ya, dengan penuh kasih sayang. Itu kalimat udah naik ke atas, nanti jalan ke badan, maka tangan kita waktu ngaduk, ya, ngaduk kopi itu lembut, nggak kasar. Ini pentingnya pelafasan, pentingnya meluruskan niat lagi.